11301. Saya dari Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang profiling anatomi tumbuhan organ vegetatif dan organ generatif. Sebelum itu, apa sih organ vegetatif dan organ generatif? Nah, pertama, organ vegetatif. Organ vegetatif adalah bagian tumbuhan yang digunakan untuk mendukung proses pertumbuhan tumbuhan. Nah, contohnya adalah akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif adalah organ yang digunakan untuk proses perkembangbiakan. Nah, contohnya adalah bunga, buah, dan biji. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai bagian-bagian dari organ vegetatif dan organ generatif. Nah, organ vegetatif yang pertama adalah akar apel. Pada akar apel terdapat bagian-bagian yang pertama kulit luar atau epidermis yang terdiri dari selapis sel-sel dan di antara sel-sel itu tak terdapat antarsel atau rongga sel. Dinding selnya tipis dan mudah memasukkan air. Yang kedua ada endodermis yang merupakan lapisan batas antara kulit dan bagian pusat atau tengah. Di dalam dindingnya yang melintang ke bagian tengah terdapat bahan gabus hingga tak dapat kemasukan air. Dinding endodermis yang sejajar dengan bagian tengah tidak mengandung gabus dan tidak merintangi jalannya air. Lalu ada silinder pusat atau bagian tengah yang memiliki pembuluh sebagai bagian terpenting. Ikatan buluh kayu yang tersusun seperti jari-jari letaknya bergiliran dengan ikatan buluh tapis. Di antaranya terdapat parenkim. Akar cabang muncul dari lapisan luar silinder pusat sehingga harus menembus endodermis dan kulit pertama. Lalu organ vegetatif yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang letaknya di atas permukaan tanah, berfungsi untuk menopang daun, bunga, dan buah. Fungsi batang pada umumnya adalah alat untuk menyalurkan zat makanan dari akar ke daun dan untuk menyalurkan hasil pengolahan zat makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh. Bagian-bagian pada batang apel terdapat kulit luar yang terdiri dari selapis sel-sel, antarsel tidak terdapat atau tidak ada rongga, bagian muka dindingnya lebih tebal. Dinding luar kutikula diliputi semacam bahan gabus yang disebut kutin. Lalu ada parenkim yang berdinding tipis untuk pemasukan gas, terutama zat asam yang digunakan untuk bernafas. Ada juga ikatan pembuluh yang sejajar dengan muka batang. Jaringan yang lebih dalam disebut empulur, yang ada di arah luar dinamakan kulit pertama. Jaringan yang menghubungkan empulur dan kulit pertama disebut jari-jari empulur. Organ vegetatif yang ketiga ada daun. Pada daun apel terdapat bagian-bagian yang pertama epidermis. Terbagi atas epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Lalu ada jaringan palisade atau jaringan tiang. Adalah jaringan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Ada juga jaringan spons atau jaringan bunga karang yang berongga. Jaringan ini berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ada juga berkas pembuluh angkut yang terdiri dari xilem atau pembuluh kayu dan floem atau pembuluh tapis. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garaman yang diserap akar dari dalam tanah ke daun atau untuk digunakan sebagai bahan fotosintesis. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan terakhir ada stoma yang berfungsi sebagai organ respirasi. Stoma mengambil karbon dioksida dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis. Kemudian stoma akan mengeluarkan oksigen sebagai hasil fotosintesis. Stoma terletak di epidermis bawah. Selain stoma, apel juga bernafas melalui lentisel yang terletak pada batang. Nah, sekarang kita masuk pada organ generatif. Organ generatif yang pertama adalah bunga. Stigma terdapat pada dua stilus yang saling menyatu pada setiap bagian dasarnya.
stilus tersebut bertipe solid dengan pusat jaringan transmisi yang polemnya tumbuh secara interseluler. Ginosium apel dipercaya menjadi sinkarpus yang tidak sempurna dan setiap karpela terdiri dari 2 ovula yang berpotensial membentuk 2 biji atau 10 biji per buah. Nah, gambar yang di sebelah kanan adalah gambar struktur bunga apel yang memiliki 2 stilus yang saling menyatu dan 2 buah ovula. Organ generatif yang kedua adalah buah. Sebagian besar dari jaringannya berasal dari dasar bunga yang mencekung, sehingga apel termasuk dalam buah semu. Untuk bagiannya yang paling luar adalah eksokarpium. Lalu ada mesokarpium atau bagian tengah dan endokarpium bagian dalam atau pembungkus buah. Yang terakhir adalah biji. Pada biji apel terdapat kulit biji atau kutikel. Kutikel ini terdapat pada sela-sela kalaza dan membentuk jalan translokasi nutrien. Dinding sel kalaza mungkin berhubungan dengan perbedaan pola distribusi penyimpanan senyawa dan dengan kontrol gerakan nutrien. Keterlambatan dan perkembangan variasi embrio biji pada buah berbiji berhubungan dengan perubahan pola penyimpanan substansi dan translokasi embrionya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.